Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahbayu dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. NIM 1062000042. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas berkat rahmat beliau lah saya ada di sini. Adapun saya di sini ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Baiklah, yang pertama yang akan saya kerjakan ialah membuat kesimpulan dari bahan ajar selama semester ini. Yang pertama, pada pertemuan satu ini menurut saya kesimpulannya hanya memperkenalkan apa saja yang akan kita pelajari untuk semester ini, mulai dari pendahuluan masyarakat dan kaidah sosial tentang pengertian hukum dan sifat-sifat hukum dalam tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum, pengertian sumber dasar hukum dan konsep dasar hukum. Pada pertemuan kedua ini dapat menarik kesimpulan yang tentang pengertian ilmu hukum, yakni pengetahuan yang menelaah hukum. Setelah itu perbedaan antara PHI dan PIH serta pengertian tata hukum, yakni susunan yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertera sedemikian rupa sehingga orang dengan mudah menemukannya apabila diperlukan suatu saat nanti. Pada pertemuan ketiga ada beberapa submateri. Yang pertama, tujuan dan kegunaan ilmu hukum, yakni untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Yang kedua, ilmu bantu pengantar ilmu hukum yang terdiri dari sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum, dan yang ketiga atau yang terakhir yakni menjelaskan tentang metode pendekatan mempelajari ilmu hukum. Ada beberapa metode untuk mempelajari ilmu hukum, yakni metode idealis, metode normatif analitis, metode sosiologis, metode sistematis, dan yang terakhir metode komparatif. Dan selanjutnya pada pertemuan keempat ini saya mendapat kesimpulan dari bahan ajar, yakni sejarah hukum Indonesia, yakni sejarah masuknya hukum ke Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah pra-kemerdekaan. Pra-kemerdekaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua, masa Besluten Regerings pada tahun 1844 sampai 1885. Selanjutnya, yang ketiga, masa Regerings Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. Yang keempat, masa Industry Strait Regelings pada tahun 1926 sampai 1942. Yang kelima, masa Jepang atau Osamu Seirei pada tahun 1942 sampai 1945. Dan selanjutnya, sejarah hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Ada beberapa sejarah, ada 4, yakni 1 tahun 1945 sampai tahun 1949. Yang kedua 1949 sampai 1950, yang ketiga 1950 sampai 1959, dan yang terakhir 1949 sampai sekarang. Yang kelima, pertemuan kelima ini saya mendapat kesimpulan bahwasanya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan orang lain, masyarakat, dan juga di mana ada masyarakat di situ ada hukum, serta unsur masyarakat manusia hidup bersama, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu yang lama, memerlukan satu kesatuan. Dan materi pertemuan kelima ini yang terakhir adalah kaidah-kaidah sosial. 1. Kaidah mengatur kehidupan pribadi manusia. 2. Kehidupan yang mengatur kehidupan antara manusia dan pribadi lainnya. Yang keenam ini, pada pertemuan ke-6 saya mendapat kesimpulan bahwanya saking banyaknya definisi hukum sampai saat ini, jadi hukum itu tidak dapat didefinisikan secara lengkap. Dan sebagai mahasiswa, saya mempunyai pegangan atau definisi hukum. Menurut saya, hukum adalah suatu aturan atau
suatu aturan atau sanksi yang bersifat memaksa apabila melanggar akan mendapat hukuman. Dan juga beberapa kaidah hukum berisi tentang perintah, berisi larangan, berisi perkenan. Dan pada pertemuan ketujuh saya mendapat kesimpulan dari tujuan hukum, yakni satu, tujuan hukum itu menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, damai, sejahtera dan setiap manusia. Yang kedua, dan juga tujuannya adanya hukum ini agar kepentingan setiap individu atau kelompok agar tidak diganggu oleh orang lain atau kelompok lain. Yang ketiga, dan juga inti dari tujuan hukum ini adalah agar terciptanya kebenaran dan keadilan. Dan juga fungsi dari hukum itu sendiri adalah hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan peraturan bagi masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial manusia. Hukum sebagai alat pengkritik, dan fungsi dari hukum adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian atau permasalahan. Pada pertemuan 8 ini kita laksanakan UAS, jadi tidak ada bahan ajar di sana, dan langsung aja menuju ke pertemuan 9. Pada pertemuan ke-9 ini saya mendapat kesimpulan, yakni sumber hukum itu ada dua. Yang pertama sumber hukum formil dan yang kedua sumber hukum material. Adapun sumber hukum dari hukum formil adalah pertama undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, 4 traktat, 5 perjanjian, 6 doktrin. Dan sumber hukum dari hukum material itu terbagi 3 jenis, yakni satu, sumber hukum historis, yakni tempat kita dapat menentukan hukum dalam sejarah atau dari segi historis. 2. Sumber hukum sosiologis, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan keagamaan, pandangan agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum isi hukum dan sumber hukum mengikat dari hukum. Dan selanjutnya pada pertemuan 10 ini dapat disimpulkan bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menuntut hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dikatakan subjek hukum yang berarti manusia yang membawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum. Dan juga cakap dan tidak cakap melakukan penuntutan hukum, yakni yang sudah berumur 21 tahun, orang yang waras atau memiliki akal pikiran. Badan hukum dibagi menjadi dua, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan oleh negara atau pemerintah, sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang bentuk badan hukumnya ditanggung oleh seseorang. Dan selanjutnya pada pertemuan 11. Pada pertemuan 11 ini saya dapat disimpulkan bahwa objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. Objek hukum disebut benda-benda menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah semua barang menurut pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda dibagi menjadi dua, yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud, dan menurut pasal 504 KUH Perdata, benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Selanjutnya pada pertemuan 12, kesimpulan bahan ajar ke-12 ini adalah hak adalah semua yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Hak dibedakan menjadi dua, yakni hak mutlak dan hak nisbi. Kewajiban adalah suatu badan yang ditanggung oleh seseorang. Jadi hak dan kewajiban itu tidak bisa lepas satu antara lain, karena jika ingin mendapatkan hak harus menjalankan kewajiban dulu. Selanjutnya pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini saya mendapat kesimpulan bahwa peristiwa hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan subjek hukum dan peristiwa hukum yang bukan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak.
Perbuatan lainnya bukan perbuatan hukum dibedakan menjadi dua, yakni zakwarneming dan orecmatige. Hubungan hukum yakni hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban orang lainnya. Akibatnya hukum adalah yang akan diterima oleh peristiwa hukum. Yang ke-14 atau bahan ajar yang terakhir, pada pertemuan 14 ini saya mendapat kesimpulan bahwasanya asas hukum itu adalah dasar-dasar hukum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar hukum itu adalah sesuatu yang mengandung nilai estetis. Asas hukum dibagi menjadi beberapa asas, yakni asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk, serta fungsi asas hukum, yakni fungsi pada hukum mendasarkan eksistensinya pada perumusan pembentukan undang-undang dan hakim, serta bersifat normatif mengikat semua pihak dan fungsi dalam ilmu hukum mengatur dan menjelaskan. Itu tugas yang dari nomor 1. Selanjutnya saya lanjutkan ke tugas nomor 2. Ya, ini apa yang sempat saya petik dari pada proses pembelajaran ini. Pada proses pembelajaran ilmu hukum yang saya dapat petik untuk saya dari sekarang sampai ke depannya adalah tentang kedisiplinan, ketegasan, dan serta tepat waktu. Saya dapat mengambil, mengapa saya katakan dapat mengambil yang saya ambil tentang kedisiplinan, karena pada pelajaran ilmu hukum ini kedisiplinan, ketepatan waktu, serta tanggung jawab sangat ditekankan pada proses perkuliahan ilmu hukum ini. Selanjutnya, kritik terhadap pembelajaran ini. Tidak banyak yang dapat saya kritik, hanya beberapa. Tidak banyak yang dapat saya kritik pada proses pembelajaran ilmu hukum ini. Salah satunya tentang pembelajaran atau kedisiplinan. Ketika ada mahasiswa yang bermasalah, lebih baik diberitahu dahulu kesalahan mahasiswa tersebut, baru mengambil tindakan, atau memberitahu mahasiswa tersebut apa kesalahannya. Jangan sampai langsung saja memberi sanksi atau hukuman bagi mahasiswa tersebut sebelum mahasiswa tersebut mengetahui masalahnya apa. Dan saran saya untuk kedepannya harus lebih ada lagi pendekatan antara dosen dan mahasiswa, agar apabila mahasiswa bersalah, dosen dapat memberitahunya terlebih dahulu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.